Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feo Ananda Wildan Fikri dari Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan Anda sebuah contoh untuk membuat rangkaian listrik seri paralel di aplikasi Proteus 8.9. Pertama-tama, buka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah itu, klik New Project. Pada saat kalian mengeklik New Project, ini ganti terlebih dahulu nama atau nama file kalian. Kita ganti lampu seri paralel. Oke, setelah itu kita next lagi, next terus sampai ke finish. Nah, pada bagian ini kalian langsung saja ke bagian yang ada simbol S-nya, yaitu klik DC. Klik terserah di bagian mana saja, yang penting seenak kalian. Setelah itu klik tombol kuning, klik P dan cari resistor. Resistor sudah ketemu, kita klik di samping sebelah DC tadi. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan mencari switch. Klik, kita geser. Setelah itu kita jangan lupa untuk mencari lampu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa varian lampu di rangkaian seri paralel ini. Pasang switch di sebelah sini. Kalau seri itu switchnya itu bukan ke atas ya, tapi bukan ke samping, tapi ke bawah seperti ini. Itu untuk yang rangkaian seri. Lanjut, jangan lupa kita memasang lampunya. Untuk lampu pertama kita akan memasang LED yang biji. Untuk lampu kedua kita akan memasang lampu LED yang biru. Dan untuk lampu ketiga kita akan memasang lampu LED green atau hijau. Yang satunya kita menambahkan lampu LED blue atau biru. Kita geser terlebih dahulu, kita pasang dulu ininya, kita rotate, kemudian kita susun rapi di antara switch dan lampu agar terlihat lebih cocok untuk dilihat atau tidak berantakan. Setelah itu kalau switch dan lampunya sudah tertata dengan rapi, sekiranya sudah tertata dengan rapi, kita lanjut dalam proses pemasangan kabelnya. Yaitu di stop kabel switch dan LED-nya seperti yang sudah kalian lihat, harus seperti ini agar semua terkoneksi. Atau ya inilah seperti yang dibuatkan dengan proses rangkaian seri tersebut. Oke, kita pasang kabel-kabelnya. Kabel dari DC ke switch ke resistor dipasang seperti yang sudah kalian lihat ini. Sebentar, ini salah. Oke, jika sudah, kalian hubungkan yang lampu LED biji dengan LED yang biru dan LED green dengan LED yang blue. Kita tarik seperti ini, dibuat presisi dan kita sambungkan ke LED blue. Setelah itu kita ke terminal mode, klik ground untuk memasang alirannya, untuk menyambungkan aliran tersebut. Kita pindahkan dulu agar terlihat lebih rapi. Kita tarik ke bagian yang kita tarik ke atas dan langsung sambungkan ke yang rangkaian LED biji dan LED biru. Dan setelah itu kita sambungkan lagi rangkaian LED green dan LED blue.
Oke, kita setting terlebih dahulu di bagian switch dan DC-nya. Di bagian di bagian resistor kita kasih 330 dan di bagian DC kita kasih 220. Jangan lupa dikasih nama rangkaian tersebut atau rangkaian seri. Sepertinya ini sudah jadi. Kita klik dulu apakah nyala. Oke, ternyata masih salah ya. Sebentar, ini belum switchnya belum tersambung. Oke, nah ini sudah makan semua kan. Kalau sudah makan semua, kita akan membuat voltmeter atau meterannya. Di meterannya kita klik ini yang tanda instrumen. Cari saja di bagian pojok kiri ini, di bagian instrumen kita klik DC voltmeter. Kita pasang ke sini. Pasang aja terlebih dahulu, klik saja sembarangan, nanti kita tata terlebihnya. Oke, kita posisikan agar terlihat rapi. Kita tarik kabelnya. Ini tariknya langsung ke itu ya, langsung ke tanda plus. Kita tarik tanda plusnya ini di voltmeternya, kita tarik dan hubungkan ke bagian sini. Begitupun di sebelahnya. Nah, begitupun di sebelahnya. Ya kurang lebih yang seri ini terlihat mudah, karena memang kalau seri ini kan tidak ada tidak ada pencabangan di setiap lampu, tidak ada pembedaan di setiap lampunya. Kalau lampunya itu yang satunya padam di garisnya, ya akan padam semua. Kita tarik, kita luruskan dulu kabelnya ini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini rangkaian serinya. Kita play dulu. Oke, sudah hijau ya di bagian seri ini. Terlihat nampak pertama voltnya itu 640, yang kedua itu 561, yang ketiga 260. Menandakan kalau kalau seri itu di setiap tegangannya akan berkurang, karena di baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu setiap lampunya itu akan berkurang. Ya namanya seri berarti ya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian lampu paralel. Dalam rangkaian lampu paralel ini tidak jauh berbeda, tapi memang dalam proses pencabangannya itu masih terbilang sulit bagi pemula, apalagi yang tidak pernah membuat rangkaian seri lampu seperti ini. Oke, pada langkah pertama seperti biasa yang kita lakukan tadi, yaitu ke generation, klik DC switch resistor seperti biasa. Sudah menjadi kata kunci dalam pembuatan rangkaian listrik di Proteus ini. Dalam proses pembuatan rangkaian paralel ini switchnya harus di atas ini ya, tidak boleh disetarakan, harus di samping-samping seperti ini, harus sama atasnya. Switchnya ditaruh sini, kita tarik, ini juga ditarik. Oke, ini sepertinya terlihat kurang rapi di bagian resistor dan DC-nya. Kita blok terlebih dahulu karena ini terlihat sejajar. Ini seharusnya tidak boleh sejajar ya. Kalau sejajar itu malah sekiranya tidak cocok atau kurang pas. Jadi kita blok, kita taruh lebih ke atas sedikit di antara switch. Kalau seperti ini kita baru bisa menarik kabelnya.
Dalam rangkaian paralel ini kita juga membuat beberapa lampu atau memberikan beberapa rangkaian lampu. Yang pertama di baris atasnya kita menggunakan lampu LED green, di baris kedua kita menggunakan lampu blue, dan di baris ketiga kita menggunakan lampu biji. Itu kalau bisa ini switchnya di klik langsung ya, biar kalau di run atau di apply itu enak atau mudah, biar nanti kalian juga langsung tidak kaget kalau merah itu, karena kan switchnya harusnya sudah disambungkan. Oke, kita lanjut. Seperti yang di atas tadi, di rangkaian seri kita akan merotate terlebih dahulu rangkaian paralelnya. Rotate. Oke, pada rangkaian paralel ini sambungkan kabel ini ditarik ke sini, habis itu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Yang pada sambungan paralel ini berbeda ya pada yang seri. Kalau seri kan tinggal langsung lurus. Kalau paralel ini satu persatu atau ada rumahnya tersendiri di setiap switchnya. Kalau paralel kan tinggal digabungkan saja ke rumahnya atau digabung pada bagian kedua belah pihak ini, seperti LED biji dan LED beri. Kalau paralel itu tidak. Di setiap rumah switchnya itu harus ada LED-nya, atau di setiap rumah LED harus ada switch tersendiri. Ya, kita sambungkan terlebih dahulu. Pasang, habis itu yang di ke atasnya ini. Habis itu setelah itu kita lanjut ke generation yang tadi. Sebentar, bukan ke generation dulu, tapi ke terminal. Kita memasang ground, dulu di sebelah sini. Di bawah, di bagian sini. Nah, di tengah. Kita rotate. Oke, sudah di rotate. Ini kita tarik dulu. Maaf. Nah, ini ke sini. Habis itu lanjut ke bawahnya. Dan seterusnya di sampingnya juga harus seperti ini. Tidak boleh tidak. Karena kalau tidak ya tidak akan dinamakan rangkaian listrik paralel. Oke, sudah semua ya ini teman-teman. Oke, setelah itu kita tarik langsung ke bagian ground tadi, biar lurus, biar terlihat sedap untuk dipandang. Kita tarik ke sini, kita tarik ke sini, langsung di bawahnya saja ya. Langsung disambungkan yang pertama tadi pada saat kita menarik kabel. Setelah itu kita ke instrumen. Sebentar, bukan instrumen dulu. Sebaiknya kita memastikan terlebih dahulu apakah bisa tersambung atau bisa menyala lampunya. Tapi ini resistornya harus diganti dulu ya dengan yang ada yang di atas tadi, yaitu 330 dan DC-nya 220 volt. Jangan lupa namanya diganti paralel. Oke. Kita pasang dulu switchnya.
Oke, kita nyalakan. Oke, sudah makan semua ya ini. Sudah yang baris pertama hijau, baris kedua biru, baris ketiga kuning. Oke, kita matikan. Setelah itu kita lanjut ke instrumen ke DC voltmeter. Kita taruh di sini, ke bawahnya sedikit dan juga ke bawahnya sedikit lagi. Ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita otak-atik sedikit atau kita tata sedikit biar lebih kelihatan rapi. Oke, ini kurang presisi, jadi kita sedikit ke bawahin, sedikit ke bawahin lagi. Terlalu ke bawah, ke atas. Oke, seperti itu. Sudah presisi, sudah bagus untuk dilihat. Yang bagian plusnya ini, sebentar kok. Yang bagian minus kita taruh di disambungkan di kabel yang tadi. Nah, di sini. Yang minus ini juga ke sini disambungkan lagi. Ini ke sini sudah nggak apa-apa ya, tidak perlu tercabang lagi. Yang plus kita langsung sambungkan ke bagian sini. Sebentar. Nah, ke sini. Nah, bagian situ yang plus bawahnya kita gabungkan ke sini. Oke, ke titik ini ya. Sebentar. Nah, ke sini, habis itu ke situ. Habis itu yang tengahnya ini kita sambungkan ke sini. Coba kita run atau presentasikan. Oke, ini sudah ya, sudah hijau semua, sudah nyala. Sudah bisa ya ini. Sudah nyala semua, tidak ada keeroran dalam rangkaian seri paralel kita. Oke, kurang lebih seperti itu pada pembahasan project Proteus di desain suite 8.9 kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih.